Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Aiman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Aiman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya, rezekinya, kerjaannya juga, yang masih studinya juga lancar. Nah, untuk episode kali ini teman-teman, gua kedatangan seorang tamu. Dia sangat bertalenta, terus dia jago juga bahasa Jepangnya, nyanyinya juga jago. Gak usah nunggu lama lagi, di sini ada Icha Zahra. Halo. Asik. Halo, minasan, konnichiwa, konbanwa, ohayo gozaimasu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kalian mendengarkannya jam berapa. Biasanya ini, iya bener juga ya. Iya. Di uploadnya sih memang malam. Cuman mungkin ada yang dengerin pagi. Gitu. Gimana Icha kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, kerjaannya selalu. Kerjaannya juga aman. Kemarin dari Okayama ya? Baru abis promosi tur halal tuh. Oh, kerjaan atau kerjaan, apa? Betul. Itu gimana? Promosi, emang tempatnya menyediakan apa sih? Tur halal gitu atau gimana? Jadi beberapa tahun ke belakang itu Okayama Keng mereka lagi gencar mempromosikan tur untuk halal dan muslim friendly gitu. Nah jadi mereka sempat beberapa kali ngundang beberapa influencer, pemain bola dari Malaysia bahkan ya influencer muslim buat bisa promosiin. Si tourismnya itu. Menarik sih ya, karena apalagi orang Indonesia gitu. Mereka kan pasti di Jepang was-was gitu. Was-was. Bener sih. Bener kan, kayak gitu. Terus Gyakuni itu apa sih ya? Sebaliknya orang Jepang sendiri pun akhirnya aware gitu loh. Iya. Benar nggak sih? Dan beberapa waktu lalu juga sampai tahun ini sih sebenarnya aku jadi ambasador skincare halal dari Jepang. Produknya menarik, Jepang, mereka udah mulai ngeluarin skincare halal gitu loh. Dan itu udah banyak sebenarnya. Kayak cuman memang belum rame aja kali ya. Ya gitu sih. Soalnya emang permasalahan orang Jepang itu bukan apa ya? Kan orang berpikirnya ada yang bilang rasis dan apa segala macam gitu. Padahal sebenarnya ya mereka nggak tahu aja sih kayak gitu. Karena kurang tahu aja. Untuk membuka seperti biasa kita kalau ada yang datang sini selalu ditanyain gitu. Di Jepangnya itu dari kapan gitu. Cerita sedikit dulu deh di Indonya gitu. Di Indonya. Baik. Sekolah di mana, asalnya dari mana gitu. Ketua geng mana gitu. Iya, ketua geng mana gitu. Aku orang Bandung ya. Sampurasun. Orang Bandung. Dan aku selama 20 berapa tahun ya? 20 tahun lebih aku di Bandung. Gak kemana-mana gitu? Gak kemana-mana. Kuliah di Bandung juga? Dari TK, SD, SMP kuliah di Bandung juga. Enggak deng, bentar, kuliah itu gak Bandung coret. Oh ya. Jatinangor ya, di Unpad saya tuh. Walaupun campuran Sunda Aceh tapi besar tumbuh kembang. Orang Aceh. Ibuku Aceh. Pantes ya aku nyanyi ya. Iya itu ntar bahas aja. Nah, sekolahnya di Unpad. Di Unpad, sastra Jepang. Berarti dari awal emang udah ada tertarik dengan bahasa Jepang atau gimana? Betul. Jadi aku tuh anaknya dari dulu kayak nggak suka yang mainstream gitu ya, gitu. Sebel nggak? Jadi kayak waktu SMP enggak ding, aduh ini lama banget deh kayaknya sejarahnya gitu. Jadi waktu kecil kan kita ini kan ada si anime-anime itu di TV. Oh iya, tiap hari Minggu pokoknya. Nah aku tuh suka lagu-lagunya awalnya, lagu-lagunya anime Jepang itu.
Nah terus dari situ aku mulai mau belajar bahasa Jepang gitu. Jadi nyari-nyari tahu tentang Jepang segala macam. Ke bawah deh sampai artinya juga gitu. Ke bawah sampai kuliah akhirnya. Dan masuk sastra Jepang. Iya. Pertama kali belajar bahasa Jepang itu udah di kuliah atau sebelumnya itu? SMA. Aku SMA jurusan bahasa. Oh, oke. Yes. Jadi aku dari dulu udah pengen suka bahasa gitu loh. Emang ada tertarikan di situ. Nah, ke Jepangnya sendiri dari kapan? Udah berapa tahun gitu di Jepang? Kalau tinggal pertama kali, datang pertama kali itu 2011. 2011. Tapi itu kayak cuman untuk pertukaran, bunka koryu, pertukaran budaya, gitu dari Indonesia ke Jepang. Itu kayak cuman sebulan. Sebulan. Program Genesis gitu loh. SMA itu atau? Itu SMA. Oke. Terus ya beberapa kali juga bolak-balik lagi kayak hadiah lomba pidato bahasa Jepang gitu-gitu loh. Oh, dari situ udah sering pidato bahasa Jepang. Aku tuh SMA sering banget ikut kontes-kontes pidato bahasa Jepang. Terus waktu itu juara nasional dikirim ke Jepang hadiahnya gitu loh. Oke. Kayak gitu. Nah terus pertanyaan apa sih? Kita memutar-mutar. Kapan pertama kali datang ke Jepang? Datang ke Jepangnya. Datang ke Jepangnya itu pertama kali. Tinggal pertama kalinya. Tinggal pertama kali di Jepangnya ini 2015. Itu 1 tahun aja student exchange. Oh, oke. Nah terus balik lagi ke Indonesia nyelesain S1. Kuliahnya. Terus 2019 aku balik lagi ke Jepang buat S2. Bolak-balik ya? Berarti S2 di Jepang? Di Jepang. Apa? Beasiswa atau? Beasiswa Max. Oh, Max. Anak Mombu Kagakusho. Banyak banget ya kayaknya. Ya paling di Indonesia kayaknya kita sebenarnya harus cukup bangga loh. Iya. Banyak banget anak Mombu atau bahkan yang beasiswa yang swasta yang lainnya betul. Itu banyak banget orang Indonesia. Pinter-pinter berarti. Sugoi nih orang Indonesia. Pinter-pinter loh. Paci. Nah, di S2 sendiri penelitiannya apa? Aku neliti garis besarnya sih kemiskinan anak dan perempuan di Jepang. Di Jepang. Oh, di Universitas Sophia. Joshi Daigaku. Oh, itu 1,5 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Gimana? Kesannya apa sih kuliah di Jepang gitu? Ya. Apakah ada enak, nggak enak atau ya happy aja atau? Gimana ya? Karena S2 kan aku nggak tahu ya S2 di Indonesia kayak apa. Oh iya. Jadi kayak aku langsung S2 langsung di sini. Tapi ya liar. Pusing lumayan karena aku ngambil kelas bahasa Jepang kan. Oh iya. Bahasa Jepang terus kayak banyak bahasa-bahasa yang asing gitu. Tetap kalau di situnya jadi apa ya, kesulitannya double gitu loh. Iya. Harus penelitian apa segala macam, tapi harus belajar bahasanya juga gitu. Mau sepinter-pinter apapun kalau ngebacot gitu ya, tapi kalau udah bahasa skripsi, tesis dan segala macam udah beda lah ya. Akademis. Nah, ceritain sedikit deh tentang Sophia sendiri. Gimana kampusnya? Apakah menyenangkan atau Ica sendiri kan sebagai muslim gitu, apakah sangat di-provide gitu, apa enggak gitu? Iya, untungnya Sophia ini apa ya, dia internasional banget kan, terkenal dengan kampus yang sangat internasional gitu. Di kampus nih kebetulan ada Shokudo halal. Oh, mereka di kantin ya? Kantin halal gitu. Itu enak banget sih dan murah meriah. Iya, murah meriah. Terus juga dikasih fasilitas prayer room. Jadi kita ada khusus prayer room, tapi itu kuncinya harus minta ke uketsuke resepsionis bangunan itu. Jadi ada beberapa gedung kan. Berarti spesial ya? Ya spesial. Jadi ada tempat wudhunya juga. Jadi kita nggak usah ke toilet ngangkat-ngangkat kaki ke wastafel gitu loh kalau wudhu. Jadi udah ada wudhunya, tempat wudhunya. Itu kita tinggal minta kunci. Atau bisa yoyaku sebelumnya. Jadi nanti tinggal ambil kuncinya, pakai. Terus itu ada batas waktunya juga sih, biar nggak disalahgunain lah ya. Iya mungkin.
waktu itu. Dipakai, nanti langsung dibalikin lagi kuncinya, udah deh. Oh gitu. Mungkin teman-teman yang nggak tahu, Sofia itu kalau di Bandung kayak Unpar lah ya. Unpar ya. Universitas Katolik padahal ya. Cuman di sini ada juga yang kayak Unpar gitu, namanya Sofia kayak gitu. Nah, Betul. selanjutnya nih, Kak Ica sendiri ini kan udah mulai dikenal di Indonesia itu Iya. gara-gara ya itulah kompetisi nyanyi di Jepang yang viral banget gitu kan. Betul. Nah, itu tuh mulainya gimana sih bisa viral itu? Itu tuh sebenarnya acara apa sih sebenarnya? Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu gitu. Ikut kompetisinya ya berarti. Itu tuh judulnya Nodojiman The World. Ini tuh kompetisi menyanyi apa ya, kayak Indonesian Idol tapi pesertanya tuh orang asing semua. Oh iya. Nah itu kita daftarnya tuh via online gitu loh, dari berbagai negara. Jadi bisa dari luar Jepang juga bisa apply. Nah waktu itu kebetulan aku baru diputusin, patah hati. Kemudian kita guys karaoke kali gitu kan. Terus kayak ke teman-teman yang orang Jepang juga. Nah di situ teman-teman aku yang orang Jepang kayak suara lo bagus, daftar nih acara ini gitu. Orang asing bisa ikutan acara nyanyi di TV gitu loh. Terus akhirnya kayak aku sebenarnya kurang tertarik sama kompetisi nyanyi gitu loh. Entah kenapa kayak nggak suka aja pressure-nya gitu kan. Tapi kayak teman-teman aku yang ayo gitu. Akhirnya mereka bantuin buat daftar ke si acara TV itu. Nah beberapa waktu kemudian aku dihubungi sama orang TV-nya kayak seleksi video gitu loh. Oh, suruh kirim video buat itu. Ya, jadi aku diminta untuk kirim video beberapa kali, kayak 3 kali gitu kali ya. Video nyanyi berbahasa Jepang, terus dikirim ke mereka. Nah, setelah itu prosesnya lumayan panjang sih. Kayak 1 tahun adalah ya. Enggak deng, 6 bulan. Setelah apply pertama dan kirim video itu 6 bulan kemudian dihubungi sama direkturnya. Kayak kamu tanggal segini bulan segini free apa enggak, bisa enggak buat syuting di Tokyo gitu. Nah waktu itu kebetulan exchange-nya pas udah selesai banget. Jadi aku itu jadi waktu exchange gitu. Iya, aku didaftarinnya waktu masih exchange, masih di Nara tuh waktu itu. Oh, itu berarti udah lama ya? Udah lama, 2014 akhir mulai daftar, 2015 fall itu kita syutingnya. Nah, itu aku selesai exchange itu bulan Agustus, tapi kita syuting bulan September. Jadi pas banget. Iya, jadi aku sempat pulang ke Indonesia sekitar 2 atau 3 minggu, terus aku balik lagi ke Jepang buat syuting doang gitu 2 minggu. Terus udah deh dari situ menang, gak disangka-sangka menang gitu ya. Dengan lagu Bluebird itu. Nah, mungkin orang Indonesia taunya karena Naruto-nya kali ya. Iya. Kalau aku justru aku nyanyi karena si Iki Monogakari-nya gitu. Iki Monogakari. Karena si bandnya, terus kayak viral nih hijabers nyanyi lagu Naruto gitu kan. Bahkan sampai beberapa bulan kemarin masih viral tuh di TikTok. Naik terus. Naik terus. Padahal itu udah lama, 2014 ya? 15. 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Udah 6 tahun yang lalu gitu kan. Tapi masih viral terus di Indonesia. Awalnya tuh di Facebook. Viral di Facebook, rame. Terus udah gitu nyampe ke Instagram, rame lagi. Terus dari TikTok situ keluar. Enggak. Ini apa, Hitam Putih. Aku diundang Om Deddy. Hitam Putih. Terus kayak beberapa Dahsyat. Terus Lalala Yeye. Terus masuk Silet juga. Terus Kompas TV juga waktu itu rame banget deh. Lumayan hebring gitu kan. Diundang di mana-mana. Dan gitu. Menang lagi kan. Menang lagi ya, alhamdulillah. Terus naik terus sampai sekarang naik lagi. Naik lagi ya. Viral dan lain. Nah, nyanyinya sendiri nih. Apakah itu emang udah bakat dari kecil atau memang cuma hobi sering nyanyi-nyanyi atau emang keturunan Aceh gitu kan? Kayak Tompi kan dari Aceh juga gitu. Iya bener sih. Jago juga nyanyinya.
nandaro. Aku menurut cerita Ibunda Ratu, Iya. ya, saya mulai suka bernyanyi itu usia 3 tahun katanya. Oh. Katanya iya, ya, iya, kayak iya. 3 tahun udah mulai nyanyi-nyanyi gitu loh. Lagu anak-anak, terus begitu nonton anime ngikut-ngikutin lagunya gitu-gitu. Cuman dulu tuh aku sangat hazukashigaria, sangat pemalu. Pemalu. Nggak bisa ngomong, nggak bisa nyanyi depan orang gitu loh. Nyanyi sendiri aja. Nyanyi sendiri Kamar aja. mandi aja. Kamar mandi atau ya depan TV lah, depan ayah bunda gitu kan. Itu sih nggak masalah. Cuman kalau disuruh nyanyi depan orang itu baru berani unjuk gigi SMA. Itu pun terpaksa. Dengan sangat terpaksa gitu loh. Karena waktu itu sekolah aku tuh ikut festival band gitu. Ya dulu. Terus vokalisnya nggak ada. Kebetulan waktu itu ketua OSISnya kayak ditumbalin. Ya udah deh jadi mulai nyanyi. Ternyata seru juga ya nyanyi ngeband, nyanyi depan orang banyak gitu loh, kayak merasa diapresiasi gitu. Akhirnya berlanjut deh sampai sekarang. Nah itu masih ingat gak lagu pertama kali yang dibawain di band itu? Itu lagunya Raisa. Dulu Raisa lagi naik banget kan 2011-an. Could It Be. Could It Be. Lagunya. Itu teman-teman udah tahu atau Enggak mungkin ya, tahu aja mungkin kali ya. Nggak tahu, cuman kayak ditanya doang, lo bisa nyanyi nggak? Ya bisa-bisa aja sih gitu. Ya udah nyanyi gitu. Dan bagus. Gitu aja. Terus pas, kok bagus gitu. Kayak, kok bisa nyanyi. Dan itu berlanjut sampai kuliah atau enggak? Bandnya berlanjut sampai kuliah sampai 2014 sebelum aku ke Jepang. Belum ke Jepang berarti. Yes. Oh jadi ini bentar. Ini lagi menggambarkan timeline. Ya. Jadi SMA gara-gara pensi itu, terus sempat exchange ke Jepang. Di situ dipanas-panasin suruh ikutan kompetisi itu. Yes. Dan menang. Balik lagi ke Indo. Terus kuliah selesai. Daftar S2. Yang benar tinggalnya tuh baru dari S2 itu ya. Ya. Tapi 2018 itu aku udah kontrak sama agensi di Jepang. Oh. Jadi 2018 aku masih di Indonesia. Tapi untuk beberapa event aku harus bolak-balik Jepang Indonesia gitu loh. Oh. Jadi waktu tahun 2018 itu aku bikin visa yang 5 tahun itu loh. Yang jadi kalau mau masuk bolak-balik Jepang nggak perlu urus visa lagi gitu. Itu setelah menang itu apa ya? Langsung kontrak sama label gitu di Jepang. Yes, dikontakin gitu dia sama mereka kayak mau nggak jadi penyanyi pro gitu di Jepang gitu. Kita support gitu sama Jimusho kita, sama agensi kita gitu. Nah, ngomongin itu tuh. Agensi di Jepang. Gimana tuh rasanya? Bekerja di bukan bekerja ya. Punya kontrak dengan agensi Jepang, apakah nggak tahu ya, di Indonesia juga belum pernah ngerasain nggak tahu agensi. sih. Tapi di agensi Jepang itu tuh gimana sih? Misal turnya gimana? Apalagi Ica sendiri kan orang Indo gitu loh, bukan orang Jepang, terus berhijab pula gitu. Apa yang mereka promosikan ke orang-orang Jepang itu? Justru karena berhijabnya kali ya. Maksudnya nggak ada gitu loh yang lain. Jadi kayak begitu lihat yang berhijab, ini nih Fatimah Sang gitu atau Ica Zahra Sang gitu. Jadi mereka langsung tahu gitu, langsung dan kerja di bawah agensi Jepang gimana ya? Ya gampang-gampang susah lah ya. Mungkin nggak semua agensi sih, cuman waktu itu agensi aku menerapkan si aturan yang kayak aturan idol Korea gitu loh. 1 tahun pertama tuh nggak boleh pacaran. Idol Jepang juga gitu deh kayaknya. Idol Jepang juga ya. Ya itu sebenarnya nggak boleh pacarannya karena biar fokus dulu aja sih di awal tahun pertama kan. Nah di media sosial juga nggak boleh sembarangan ngomongnya, kayak mau upload story di account sendiri pun aku harus confirm gitu loh ke mereka, kayak nih upload ini boleh nggak? Boleh gitu. Atau enggak? So. Setiap upload itu. Setiap upload. Atau kalau misalnya kayak aduh ke upload gitu misalnya, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi nanti mereka hubungin gitu loh. Ini nggak boleh gitu. Take down gitu. Kayak gitu sih. Padahal itu tempatnya di Indo kan? Tempat apa tuh? Tinggalnya masih di Indo kan waktu itu?
Iya, Oh. Dan 2018. itu 2019. mereka tetap mantau gitu. Mantau. Oh. Sebenarnya ya kalau kegiatan sehari-hari sih nggak apa-apa langsung upload gitu. Tapi kayak aku tuh suka ikut komentar beberapa isu-isu sosial yang gitu kayak kan. gitu ya. Dan ya itu agak harus apa ya namanya? sensitif kali ya. Kalau di Indonesia tuh ACC dulu ya. ACC dulu ke dosen pembimbing. ACC dulu boleh atau enggak, kalau boleh baru diupload, kalau enggak boleh gitu, enggak diupload gitu. Nah, berarti punya penggemar juga orang Jepang gitu. Iya, alhamdulillah ya. Banyak atau lumayan? Kalau lihat dari pendengar di YouTube itu 50-50. Oh. Dan kalau di Twitter lebih banyak pendengar orang Jepang. Di Instagram ya, di Instagram lebih banyak orang Indonesianya. Di YouTube setengah-setengah gitu. Nah, penggemar orang Jepang sendiri gimana tuh? Dia kayaknya cukup loyal nggak sih orang? Iya, betul sih. Ya kayak banyak dari mereka yang kayak ngikutin dari tahun 2015 yang kayak Bluebird kamu tuh aku wasurera renai gitu, tidak terlupakan gitu. Iya. Kayak kapan nih mau nge-live lagi apa segala macam gitu. Dan mereka kan beli CD-nya juga kan kalau orang Jepang tuh kalau udah sangat pengen mendukung gitu. Beneran beli CD-nya, merchandise juga ada gitu. Iya. Ada. Aku? Iya. Kalau aku nggak ada sih. Oh, nggak ada? Kalau aku nggak ada. CD doang berarti. CD aja. Dan udah berapa kali kira-kira tuh live di Jepang? Wow, berapa ya? Gak kehitung ya? Lumayan banyak sih. Kesana kemari lah ya. Dan udah sempet bikin album atau? Aku yang dari label itu. Album single sih ya, yang waktu bareng si agensi itu fisik dan digital dua-duanya. Tapi setelah itu tahun 2020 awal itu aku selesai kontraknya sama mereka, memutuskan untuk tidak memperpanjang. Akhirnya aku jalan sendiri, free indie sebagai musisi indie. Musisi indie ya. Nah itu tuh kemarin kan aku sempat lihat juga di Instagram. Yes. Lagi ada story lah, lagi rekaman dan lain-lain. Nah itu bisa ceritain nggak? Ya, kalau ini teasernya deh. Aduh, teaser. Lagi ngerjain lagi ngerjain album atau single atau apa? Ya, jadi karena udah 2 kali rilis nih single terus kan, single terus kayak bikin album oke juga nih, tapi ternyata bukan full album. Bukan full album, jadi aku mini album. Kemarin baru selesai rekaman, sekarang lagi proses mixing. Kalau misalnya tidak ada hambatan masalah copyright segala macamnya, bisa rilis akhir tahun ini. Doain ya. Ya, tungguin teman-teman. Ya, jangan lupa dengerin. Full semua di Jepang atau gimana? Iya, untuk rekaman itu di Jepang semua. Tapi untuk aransemen musiknya itu aku dengan tim aku yang di Indonesia. Rekaman suara vokalnya di Jepang. Rekaman vokal di Jepang, untuk musik dari Indonesia, mixing di Indonesia, mastering juga di Indonesia. Tapi nanti akan dirilis di Jepang. Gitu. Oh gitu. Yes. Kira-kira kapan belum tahu? Belum tahu. Tapi target aku Desember. Yes. Dan semuanya ada lah, mulai Apple Music gitu-gitu. Iya, Apple Music, Spotify, atau fisiknya gitu ada juga. Music, kalau fisiknya enggak sih. Cuman digital aja. Oke. Yes. Nah, sekarang kan udah tahun kemarin lulus. Tahun ini lulus S2. Tahun kemarin ya? Aku lupa. Oh enggak deh, ya tahun ini aku mulai Shakaijin. Tahun ini lulus S2, terus udah mulai kerja di perusahaan Jepang. Gimana tuh kerja di perusahaan Jepang? Ya untungnya nih aku sekarang bekerja di Bencha Kigyo. Bencha Kigyo itu apa ya bahasa startup. Indonesianya? Ya seperti itulah ya. Startup level 2 ya gak sih? Maksudnya memang kayak kalau di Jepang kan startup dan bencha itu tergantung
Oh iya iya ninzu iya. janai. Ninja. Hmm, Tabung. mungkin ya. Mungkin ya, Soalnya wakaranai. aku sempat pernah apa ya di kantor aku itu pernah kayak bukan pernah sih. Aku buat versi bahasa Inggrisnya. Kayak Kaishaan itu apa ya? Bentar. Kaishaan. Oh, company profile. Yang kantor aku yang pakai bahasa Inggris. Tadinya tuh nggak tahu tuh apa sih venture. Ya venture ya venture. dia bilangnya. Apa? Oh, rupanya Sama kah? sama sih sebenarnya. Hitungannya startup juga gitu loh. Beda Mungkin kata. ya beda ikata gitu rupanya startup. Tapi ya mungkin di Jepang ngitungnya dari situ lah. Kalau yang masih startup gitu orangnya masih dikit lah. Padahal kalau di Indo pun sebenarnya sama aja. Iya. Sama. Ya aku di si Benca Kigyo itu, Iya. si startup Jepang Startup itu Jepang ya. itu. Bagian media planning. Dan kebetulan perusahaannya juga menggerakkan media untuk orang asing gitu loh. Oh. Sebenarnya. Jadi aku yang sering di share itu ya. betul, we expats gitu. Jadi semua yang konten bahasa Indonesia tuh ya, yang megang aku yang pegang konten bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga. Oh, bahasa Inggris juga. Dan editor juga. Editor. Kadang-kadang kameramen juga. Oke. Ya, jadi bener-bener apa segala aja dipegang gitu loh. Cuman yang enaknya ini karena tim aku nih sangat global. Kita Ya, isinya macem-macem gitu. Iya, sekitar 70% di tim aku nih orang asing. Jadi ya seru-seru aja sih. Dan karena Shacho-nya juga masih muda, kayak baru 39 tahun. Shacho itu CEO. Ya CEO-nya ya masih muda belia gitu. Dan rata-rata usia pekerja di kantor aku nih 27 tahun. Oh, muda banget kan? Muda banget. Ya makanya rata-rata seumuran sama aku gitu loh. Jadi untuk komunikasi terus konsultasi segala macamnya lebih flat enteng lah ya. Ya flat sih. Kalau nggak kayak iyalah. senpai, kohai gitu. Kalau nggak kayak apa ya namanya? Perusahaan Jepang yang masih Jepang banget gitu loh, yang Showa banget gitu iya, kan. Yang keatasan harus sangat sopan gitu. Betul. Enak ya. Nah, itu ada orang dari mana aja kalau tim aku itu Indonesia. Bentar aku nggak ingat. Spain, Korea, Chugoku, Tiongkok, terus Hong Kong, Indonesia, sebelah aku Vietnam, oke. Banyak banget. Thailand, terus Amerika. Oh, Amerika juga ada. Malaysia, sama salah satu engineer-nya orang Dominika. Wow, global. Itu satu tim ya berarti? Satu tim. Oh, komunikasinya pakai bahasa Jepang tetap ya? Suka-suka kita sih. Tergantung. Kayak kadang bahasa Jepang, terus kadang bahasa Inggris. Yang Malaysia bisa bahasa Melayu bisa bahasa Melayu. Jadi ngomongnya pakai setengah Melayu bahasa Indonesia gitu. Iya. Oh, seru. Gitu. Nah, kontennya sendiri banyak tentang ngomongin apa sih? Si medianya sendiri nih sebenarnya untuk mengikat minat orang-orang di luar Jepang yang memang punya ketertarikan di Jepang, buat kayak lebih tahu secara detail Jepang tuh kayak apa gitu loh. Dan juga buat budaya gitu. Iya, dan juga teman-teman yang udah tinggal di Jepang, misalnya kayak baru datang nih ke Jepang tapi gue nggak tahu harus ngapain dulu gitu loh. Nah, kita kayak bikin konten-konten panduan kayak misalnya cara bikin rekening, cara bikin kartu kredit, cara nyewa apartemen, terus tips-tipsnya seperti apa kayak gitu. Untuk memudahkan kehidupan di Jepang lah ya. Menarik banget sih. Ini teman-teman yang sekiranya nih pengen banget tahu budaya di Jepang tuh kayak gimana gitu loh. Betapa ribetnya. Sebenarnya nggak susah sih, ribet sih memang. Kalau kita belum terbiasa tuh ribet banget sebenarnya. Tinggal di Jepang tuh bisa banget. Cek aja mungkin
story-nya Mm-mm. Kak Ica banyak banget sih di situ, kayak bukan kemarin sih, sering juga nonton gitu loh. Mm. Instagramnya itu yang We Expat itu Mm-mm. menarik sih, lucu-lucu karena Oh yeay. apa ya? Kan banyak orang Indonesia itu Mm-mm. tahu Jepang tuh cuma anime, dorama gitu ya. Dorama. Tapi nggak tahu tentang kayak misalkan, oh rupanya di Jepang tuh nggak ada ceritanya handshake tuh apa sih namanya? Kalau ketemu Jabat orang, tangan. kalau ketemu orang jabat tangan gitu. Mm-mm. Mereka malah kita ojigi ya atau kayak menunduk menunduk. gitu ya. Jadi kan kadang-kadang kalau yang nggak tahu, yang satu nyodorin tangan, Iya, yang satu nyodorin nunduk. pala. Nyodorin kepala. Kayak gitu-gitu. Terus kemarin sempat ada juga ngomongin tentang tempat tinggal gitu. Itu Mm-mm. menarik banget sih, karena bagi teman-teman yang memang nanti datang ke Jepang itu banyaklah macam-macam tempat tinggal di Jepang. Kalau Yeah. kalian punya budget dan lain-lain, karena ada share house juga. Share house Yeah. tuh ya kayak kos-kosan lah. Mm-mm. Ada share house juga, ada apato juga. Apato tuh ya apartemen. Mm-mm. Ada juga yang mungkin yang besar, yang mansion gitu kan. Mansion. Iya sih, kayak gitu. Itu bisa dilihat tuh kontennya, karena lucu-lucu juga kok, dan orangnya juga banyak gitu loh. Ada orang Thailand. Betul. Krunya tuh orang kantor sendiri gitu ya. Iya. Yang ada bukan kru ya. Talentnya yang di situ. Iya. Itu orang kantor sendiri. Orang-orang kantor, tim-tim semua itu Seru. konten writer semua tuh. Kelewat nih. Apa tuh? Sebenarnya pengen tanya juga nih. Mm-mm. Mungkin udah nggak ngomongin yang kerjaan yang tadi gitu. Mm-mm. Kan sempet Ica sendiri sempet produksi musik Betul. dengan agensi yang di Jepang gitu. Mm-mm. Kayak semuanya udah diatur, semuanya udah ya semuanya udah di arrange dengan baik lah. Mm-mm. Dan sekarang udah memulai dengan ngindi produksi sendiri, Betul. rekaman sendiri, Betul. ngurusin semuanya sendiri gitu. Ngebudget sendiri. Iya bener ya, ngebudget sendiri. Nah itu gimana tuh perbedaannya apa tuh? Apakah lebih free atau lebih sebenarnya lebih enak, atau ada plus minusnya dua-duanya? Betul, ada plus minusnya sih menurut aku. Karena aku ngerasain banget waktu di agensi itu aku bener-bener kayak tinggal tahu nyanyi. Kayak ada event nih, yang ngurus-ngurusnya tuh mereka semua gitu, kayak mulai dari tanggal, persiapan, terus kalau misalnya udah di stage, mereka yang kontrol orang-orang staff buat di sound dan segala macamnya. Profesional gitu. Ya, maksudnya aku nggak harus turun tangan sendiri gitu loh. Aku tinggal di panggung nungguin selesai, jadi oke, nyanyi gitu loh. Dan mereka juga nyariin aku beberapa event gitu yang bisa aku nyanyi di mana kan. Nah sekarang karena karena aku sendiri, ya kerjaan itu jadi kerjaan aku gitu. Semuanya mikirin sendiri. Iya, dari mulai gimana cara marketingnya, terus promosinya kayak apa, ngurusin stage maunya kayak gimana, terus berjalannya acara dari A sampai Z harus kayak gimana gitu. Dari pembawaannya juga, cuman lebih enaknya yaitu kayak apa yang ingin aku nyanyikan ya bebas aku nyanyiin dong, karena nggak ada yang ngatur-ngatur lagi gitu. Emang dulu itu waktu di agensi ya, jadi kayak mereka tuh ingin membuat satu image buat artisnya. Jadi udah di direct terbatas, ya? Iya betul. Jadi apa yang bisa aku nyanyiin terbatas banget gitu loh. Kayak harus yang image lagunya begini gitu. Kalau yang terlalu beda nanti malah apa nih kok nggak cocok gitu loh. Kayak gitu. Tapi sekarang karena aku sudah free, jadi aku bener-bener bisa bebas buat bereksperimen, mau mencoba jenis musik apapun gitu. Nggak perlu takut tentang image itu sendiri. Betul. Jadi lebih lebih bisa eksplorasi kayak gitu. Nah, ngomongin nanti ke depannya nih. Kan sekarang indie sendiri udah baru mulai atau udah berapa tahun? Dari 2020 gitu. Jalan 2 tahun berarti ya. Udah jalan 2 tahun. Sekarang juga sambil kerja. Betul. Sambil kerja. Nah, ke depannya sendiri nih, apakah
bakal pulang ke Indo gitu, Mm-mm. apakah enggak gue masih pengen di Jepang gitu, atau akan terus mencoba berkarir nyanyi di Jepang atau gimana buat Kayaknya aku kedepannya? stay sih di sini. Oke, udah betah ya? Cepet ya jawabnya, stay sih. Ya karena masih pengen memperjuangkan lah ya buat berkarir di sini sebagai musisi. Kalaupun apa ya, tidak di depan panggung pun mungkin aku bisa bikin lagu gitu, menjadi songwriter juga. Sekarang kan judulnya singer songwriter. Oh iya. Tapi mungkin beberapa tahun ke depan market sebagai singernya udah nggak ada gitu loh. Masih tetap bisa menjadi songwriternya gitu kan. Ya gitu sih. Jadi aku akan stay di sini, tapi mungkin juga untuk pulang ke Indonesia, tidak menutup kemungkinan. Kita lihat saja nanti kemana arus membawa ya. Kemana masa depan. Betul, ini kan rencana aku. Iya, rencana. Ya. Nggak tahu rencana Allah. Wih. Tapi betah ya di Jepang. Tapi betah dong. Betah banget. Yang produksi indie sendiri udah ada yang udah jadi belum sih? Produksi indie? Ya yang musik yang diproduksi sendiri. Oh ada. Single. Ya, single aku tahun lalu itu yang judulnya We Are Not In Love Anymore. Itu aku udah ngindi. Itu aku udah melakukan semuanya sendirian. Udah ada respon belum dari pendengar gitu? Nah, ini yang menariknya gitu loh. Apa ya? Jadi waktu di agensi ini aku dibikin image-nya pure gitu loh. Jadi untuk idol lah ya. Ya, untuk gitu, menarik pendengar usia 30 ke atas gitu lah, yang jadi kayak melihat kawaii gitu, wah lucu gitu. Tapi sekarang setelah aku ngindi mengeluarkan lagu yang We Are Not In Love Anymore itu lebih seru di telinga anak-anak muda. Banyak pendengarnya. Malah daripada album debut aku yang single kemarin, listenernya lebih banyak. Oh gitu. Double angkanya. Itu promosi sendiri kan? Promosi berarti? Sendiri. Ada apa ya? Ada insight gitu apa, atau wah gue lebih suka lu yang kayak gini nih ya, atau gimana? Apa ya, kalau dibilang lebih suka yang ini enggak, cuman ke beberapa komentar itu, oh kamu oke juga ya nyanyi jenis musik seperti ini gitu lah. Oh karena beda ya. Jadi mereka suka dua-duanya. Kalau bisa diasumsikan. Ada yang dari awal itu nggak penggemarnya? Ada. Oh. Aku juga ngepost lagu ini di YouTube Music kan, si We Are Not In Love Anymore. Nah ada komen-komennya kayak gitu, kayak oh seru juga nih Icha Zahara dengan musik kayak gini gitu. Atau ada yang kayak oh lebih apa ya, lebih fun gitu lah. Kayak gitu kali. Ya apapun itu semoga sukses. Amin. Produksinya juga buat yang mini album, semoga lancar, semoga booming. Amin. Ayo kita boomingkan, karena viralkan guys. Seperti si Bluebird ya. Karena sangat langka. Dan mini album sekarang aku bikin lagu 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Dalam satu album? Satu album. Biar orang Jepang tahu juga bahasa Indonesia. Yes. Maksudnya sekarang ya kita jualan, ya istilahnya jualan musik itu kan digital, bisa diakses dari berbagai belahan dunia gitu. Mana aja bisa dengar. Ya, makanya aku kayak pengen nambah lagu dengan berbagai bahasa. Ini sekarang aku lagi belajar bahasa Spanyol. Oh ya. Mungkin saja aku akan membuat lagu berbahasa Spanyol, ya kan, amigo gitu. Hola. Hola. Siapa tahu gitu kan. Ya, explore lah. Yes, ya, betul. Mumpung masih cukup muda. Hey, masih muda. Iya. Ya, karena gini teman-teman, kalau dilihat dari penyanyi Indonesia yang terkenal di Jepang saat ini, aku rasa itu baru 2. Pertama Icha sendiri, satu lagi sama Jilbab juga. Lupa.
Rainichi ya, kalau nggak salah ya namanya. Oh, yang YouTuber itu. Iya, yang YouTuber iya. itu kan sempat viral juga di Jepang. Terus Yoru asamade. oh Itu iya, benar. Dan masuk di playlist Jepang juga lagunya dia, dan orang Jepang juga udah cukup kenal lah dia. Sempat di YouTube-nya dia sempat kayak ngasih tahu kalau dia debut di Jepang. Sempat di TV juga nggak sih? Iya, sempat di TV, meskipun kayaknya dia nggak bisa bahasa Jepang kayaknya ya. Iya, dia bilang di TV itu nggak bisa bahasa Jepang. Oh iya, dia nggak bisa bahasa Jepang, tapi ya mari kita lestarikan talent kita di Jepang. Yes. Karena itu nggak mudah lah sebenarnya. Yeah. Karena ya berat sih sebenarnya, bukan berat ya, apa ya, saingannya nggak ini ya, maksudnya di Jepang itu kalau nggak tahu, gue sotoy-sotoyan aja gitu. Sotoy-sotoyan aja, karena di Jepang itu industrinya tuh rapi. Jadi orang yang bisa masuk ke industri Jepang itu berarti nggak main-main gitu, iya nggak sih? Betul. Gimana ya? Kalau di Indonesia tuh kayak orang asing bisa bahasa Indonesia sedikit, cantik dikit, cakep dikit, viral, masuk TV, jadi artis gitu. Kalau Jepang tuh nggak bisa. Maksudnya kalau lo nggak punya talent, lo nggak akan bisa muncul di TV gitu loh. Dan itu tuh kayak orang-orang berbakat di Jepang tuh banyak banget. Mereka punya budaya ini kan, Rojo Raibu, itu live di depan stasiun gitu-gitu. Oh iya. Nah mereka tuh mencari kesempatannya dari situ, dari si live di jalanan gitu loh. Ngumpulin massa. Betul, bener-bener yang mereka bangun dari nol gitu. Nah, dari pernah bekerja atau pernah masuk di label Jepang sendiri, itu pelajaran apa yang bisa didapat? Atau cara kerja mereka atau gimana? Iya, itu sih betul, si budaya kerjanya ya. Budaya kerja Jepang kan kalau dibilang dunia hiburan gitu agak lebih fleksibel gitu kan, dalam image kita santai gitu. Tapi ternyata kebalikannya justru sangat-sangat kibishi, sangat strict. Ya, apalagi masalah waktu gitu loh. Ya, Jepang ya. Iya, Jepang ya, masalah waktu. Dan ini kalau di industri ini itu ada si senior junior kan. Oh, tetap ada. Maksudnya kayak ya tetap harus menghormati senior lah ya. Senioritasnya masih ada di industri musik sini. Dan apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Apa bahasa Jepang? Atau si bahasa Jepangnya juga keluar. Nani tenkai itu perubahan apa ya? Ide ya. Kayak ide. Misalnya di si mengutarakan ide gitu. Mengutarakan ide dan ide-ide baru. Tren tuh muternya cepat banget kan di Jepang. Dan musisi baru yang berdatangan tuh cepat banget juga. Nah itu kayak harus cari timingnya tuh, itu banyak belajar sih, kayak menempatkan timing waktu yang tepat buat muncul atau buat istirahat gitu, atau buat promosi gitu. Kayak gitu-gitunya sih lumayan sangat banyak belajar. Rapi banget lah pokoknya. Betul. Ya mungkin kalau kita bandingin misalkan di Indonesia gitu, kita kan tahu gitu loh. Misalkan viral dikit di TikTok misalkan bisa langsung terkenal. Ya meskipun kadang tenggelamnya juga cepat gitu. Iya, betul. Nah, kalau di Jepang itu masuk ke industri, benar kata Kaica tadi kan, masuk ke industri entertain di Jepang itu nggak segampang itu, kayak ada stepnya, nggak yang gara-gara viral kita bisa terkenal. Di Jepang tuh nggak ada sih sebenarnya kayak gitu. Beneran harus apa ya, bisa dibilang harus gambaru ya. Harus mulai dari awal, dari nol gitu, harus punya skill gitu. Betul. Harus ada memang yang harus bisa dijual. Yes. Nah itu dia. Mungkin ini
udah soro-soro, udah soro-soro, soro-soro. soro-soro itu apa? Udah sore-sore sore-sore. Udah menjelang Weh. menjelang akhir dari bincang-bincang ini sama Kak Ica sama Mm-mm. Ica Zahra. Untuk penutup nih, Mm-mm. apa sih? Ini gue selalu gue apapun itulah Urang. orang selalu nanya gitu Mm-mm. ke orang-orang yang sempat datang ke Night in Tokyo, Mm-mm. suka dukanya nih tinggal di Jepang apa sih? Aduh, suka dukanya Kan ya. nggak semuanya kita suka terus gitu di Jepang, pasti ada Betul. dukanya juga, dan nggak semuanya duka juga, pasti ada sukanya. Nah, suka dukanya tinggal di Jepang. Jujur aku orangnya positif banget ya. Iya. Jadi sebelum pandemi tuh aku kayak happy aja gitu loh. Kayak wah, cuman yang kerasa banget kesepiannya itu saat sakit di negara orang, maksudnya di tempat lain gitu loh, nggak ada siapa-siapa. Kayak ya walaupun teman-teman banyak gitu kayak lo nggak apa-apa, kita kirimin makanan apa segala macam itu. Aku sangat-sangat bersyukur, tapi kalau misalnya apa ya di rumah sendirian banget gitu loh, itu sepi banget sih. Dan paling aku ngerasa kesepiannya cuma di situ doang. Tapi setelah pandemi ini aku nggak bisa pulang kan, kita nggak bisa pulang kan. Bisa tapi susah. Iya banget. susah dan ribet banget dan butuh waktu gitu, dan nggak semua kantor Jepang ngasih izin pulang gitu kan. Ya itu yang berasanya ya homesick, sepi, nggak bisa makan seblak, itu duka banget. Lumpia basah 7.000, 10.000 nggak kebeli di Jepang mah. Cihamplas. Sok di Jepang jajan seblak 1.000 yen. 1.000 yen, 1.000 rupiah. Yen. No, 1.000 yen. Oh di Jepang. Di Jepang. Oke. Ya, 1.000 yen itu 100.000 teman-teman. Jajan seblak. Ya. Jadi ya itulah makanannya aku merindukan, keluarga juga aku merindukan keluargaku. Dan keributan tukang angkot. Ngetem ya, cuman ya alhamdulillah banget aku di Tokyo ini banyak temen. Banyak teman-teman orang Indonesia dan juga orang-orang Jepang juga gitu loh, yang emang kita saling menguatkan lah ya. Jadi bisa positif terus. Terus di kantor juga banyak orang asing ya. Betul. Jadi sama lah. Senasib. Sepenanggungan. Gitu sih. Aku nggak terlalu memikirkan duka nanti. Susumanai. Apa susumanai? Tidak maju, tidak berkembang gitu loh diri sendiri dan pekerjaannya. Nggak bisa. Ya apa ya? Ya itulah pokoknya. Coba buka kamus. Nah, yang sukanya sendiri sebenarnya apa? Paling sukanya kalau di Jepang tuh, wah. Gitu. Sukanya makanannya enak, mau jalan-jalan kota dan alam deket jaraknya. Itu tuh, kayaknya memang tiap orang yang datang ke sini selalu ditanyain transportasinya. Transportasi. Kita bisa kemana-mana. Betul. Dengan kereta sepanjang di situ ada kereta ya. Kalau enggak ya terusin bis gitu kan. Terusin bis dan ya itu rapi gitu. Ya. Kita bisa bilang ke temen gitu, datang jam segini beneran nyampe gitu. Kalau si kereta bilang nyampenya jam segini, ya beneran nyampe jam segitu gitu loh. Betul. Kayak gitu. Kecuali kalau nyasar di stasiun kayak tadi ya. Oh iya. Itu juga tuh. Itu mungkin duka kali ya. Iya benar. Oh iya benar, duka tuh stasiun gede-gede gitu. Shinjuku, Ikebukuro, Tokyo Eki. Tuh langganan Tokyo. Nyasar sih. Apalagi di Tokyo itu ada gerbang Shinkansen. Iya betul. Kacau tuh. Liar pemirsa. Itu buat temen-temen nih yang next time gitu. Kalau yang apa ya namanya, tour atau travel ke Jepang, terus mau naik Shinkansen, apalagi entah dari
kayaknya kalau dari Shinagawa nggak terlalu bingungin. Iya. Yang bingungin itu memang dari Di Tokyo itu. karena pintunya juga ada beberapa. Banyak karena line-nya nggak cuma dia doang. Betul. Itu disarankan banget datang kalau bisa sejauh-jauh jam mungkin apa? Secepat-cepat mungkin lah, entah Sejam sebelum gitu sejam ya. sebelum, karena kalau kalian telat, bye-bye. Bye-bye. Nggak ditungguin, Nggak ditungguin sama kereta, nggak bakal ditungguin. Aku pernah telat soalnya ujung. Terus gimana? Masih bisa naik sih, cuman yang tadinya reserve Jadi Jiu. Terus kebetulan penuh, ya udah Berdiri. ke Osaka berdiri 2,5 jam 2,5 berdiri. jam. Wow. Kayak gitu. Perjuangan ya. Tapi salah sendiri sih. Ya itu kan salah sendiri itu. Ya masih bisa naik, cuman untungnya menderita masih aja. difasilitasi loh. Masih bisa. Soalnya tiket itu tuh nggak bakal hangus gitu. Karena di Shinkansen itu kan ada yang emang reserve, yang udah ketahuan seatnya berapa, dan ada berapa gerbong yang memang jiu gitu. Bebas itu ya. yang datangnya saat itu juga beli, terus ya rebutan aja gitu. Iya. Siapa cepat dia dapat gitu. Ya kebetulan kalau nggak dapat ya kalian berdiri. Gitu. Kayak gitu. Oke. Betul. Mungkin itu aja kali ya. Obrolannya buat podcast kali ini. Sip. Kak Ica sendiri atau Ica Zahra sendiri punya apa yang bisa dipromosikan gitu, punya YouTube atau Instagram atau sosial media buat promosi nih mini album yang akan segera datang gitu. Segera rilis. Rilis. Buat Instagram dan YouTube aku ada di Ica Zahra, ICAZAHRA ya. Nggak pakai H, bukan Ica, tapi Ica aja. Ica Zahra. Untuk Twitter tapi aku lebih sering update pakai bahasa Jepang sih. Bisa di follow di Zahratunisaf. Ada F belakangnya Af, Zahratunisaf ya. Dan juga kalau teman-teman mau mendengar musik-musik yang aku buat, silahkan mampir di Spotify, Apple Music, Amazon Music, Line Music, YouTube Music dengan nama Ica Zahra. Silahkan dicari, nanti akan keluar single aku, si We Are Not In Love Anymore. Dan akhir tahun ini akan bertambah lagu-lagunya. Jadi selamat mendengarkan. Siap. Semoga semuanya sukses, semuanya lancar. Amin. Bisa beneran fokus di karir musik. Yes. Kalau sekarang kan ya bukan gak fokus sih, maksudnya sekarang bercabang gitu kan, sambil kerja juga. Yes. Kalau udah memang fokus kan enak gitu kan. Betul. Jadi nggak perlu mikirin kerjaan 9 to 5. Yes, betul. Udah dapat duit. Betul sekali. Gitu. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih buat Ica udah dateng. Ya, terima kasih hujan-hujan. sudah mengundang. Ya, hujan-hujan. Enggak hujan sih, gerimis. Hujan loh. Hujan. Pagi lumayan sih. Iya, pagi. Terima kasih juga makan siangnya. Oishikatta. Sama-sama itu. Oke. Yes. Pokoknya terima kasih buat Ica yang udah datang. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini, podcast ngobrol bareng sama Kak Ica, sama Ica, karena ya seperti yang gue bilang tadi di awal, nggak banyak, ya lumayan lah promosi negara sendiri Indonesia. Betul. Gitu. Di sini yang paling terkenal sih mungkin selama ini baru ada yang berkaitan dengan Indonesia ya, baru mungkin ada Ica Zahra, ada si Rainis juga, sama itu tuh Dewi Soekarno. Dewi Soekarno ya? Iya. Itu eksis banget loh di TV. Itu TV. eksis banget itu. Itu nenek gaul beneran. Karena nggak setiap saat ya. Maksudnya ketika kita ngomong sama orang Indonesia, orang Jepang. Dari mana? Dari Indonesia. Oh, itu ya Dewi Fujing ya. Iya, itu tuh. Oh, iya. Itu dia eksis banget. Iya. Ya, kayak gitu. Setidaknya mengharumkan nama Indonesia di Jepang. Dan kita cukup gue sendiri cukup berterima kasih juga kepada orang yang merepresentasikan. Mungkin Ica sendiri kan Muslim, jadi sekarang juga banyak promosi tentang
tour yang halal, tempat makan yang Muslim friendly dan lain-lain. Jadi orang Indonesia yang ke Jepang juga makin nyaman gitu travel di Jepang. Betul. Orang Jepangnya sendiri jadi makin aware, oh ada yang namanya Muslim atau Islam dan lain-lain. Betul. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman buat episode kali ini. Seperti biasa, jangan lupa bagi teman-teman yang belum follow Instagram Night in Tokyo, bisa di-follow di night.in.tokyo. Di sana teman-teman bisa lihat atau Instagram itu adalah menjadi platform gua untuk menginformasikan segala hal tentang podcast ini, misalkan siapa yang bakal datang atau dan lain-lain, atau episode ini tuh ngomongin apa. Dan mungkin sedikit informasi juga, ada informasi tentang Jepang di sana. Atau bisa juga kunjungin langsung di website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, meskipun udah nggak nulis lagi, tapi ada foto-foto jalan-jalan juga di sana. Gue upload di website itu, dan teman-teman juga bisa dengerin semua podcast Night in Tokyo, mulai yang dari episode pertama sampai episode yang paling baru tuh ada semua di website itu, dan kalian bisa dengerin secara gratis. Oke, sekian dulu teman-teman buat episode kali ini. Terima kasih juga buat Ica yang udah datang. Terima kasih juga. Sampai arigatou gozaimasu. Deitashimashite. Terima kasih juga teman-teman. Yes. Sekian dulu buat episode kali ini, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.